Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel IT Sibungo.net. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang tata cara penggunaan sistem informasi berbasis web. Saya beri nama LMS, modul agenda mengajar. LMS itu sendiri adalah singkatan dari Learning Management System. Sebenarnya aplikasi ini ditujukan untuk menjembatani proses perkuliahan yang saat ini terkendala karena wabah virus COVID-19. Namun karena mendesaknya waktu, saat ini baru modul untuk pelaporan kegiatan mengajar saja yang bisa dibuatkan. Oke, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk pada modul dosen. Aplikasi ini terdiri dari dua modul. Yang pertama adalah modul dosen, yang kedua adalah modul administrasi. Modul dosen difungsikan untuk menyampaikan informasi agenda mengajarnya, dan modul administrasi digunakan untuk mencetak rekapitulasinya. Oke, silakan Anda buka browser Anda, kemudian ketikkan lms.umb seperti ini, kemudian enter, sehingga nanti akan tampil antarmuka seperti ini. Anda bisa login dengan menggunakan akun yang sama yang Anda gunakan untuk login di aplikasi Siakat. Dalam hal ini saya contohkan, saya menggunakan akun Bu Hera. Saya masukkan username dan passwordnya seperti ini, kemudian klik sign in. Jika tidak ada permasalahan, maka kita akan dihadapkan pada halaman muka seperti ini. Halaman ini adalah halaman yang berisikan tentang seluruh mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan. Sebagai contoh, ini adalah mata kuliah yang diampu oleh Bu Hera. Background yang menandakan pada kotak ini adalah menandakan pembagian dari fakultasnya, sehingga jadi ketika backgroundnya berwarna hijau menandakan bahwa ini adalah mata kuliah yang di fakultas saya, Fakultas Pertanian, kuning di ekonomi seperti itu, merah seperti ini di Fakultas Hukum seperti itu. Nah, di masing-masing mata kuliah ini ada detail informasi yang ditampilkan. Yang pertama adalah kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliahnya, kemudian adalah jurusannya, kode agendanya, hari pelaksanaan kuliah, dan kelasnya, dimulai jam berapa dan berakhir jam berapa. Jumlah mahasiswa ini adalah menampilkan data mahasiswa yang telah melakukan KRS online dan mengontrak mata kuliah tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengetahui mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia yang diampu Bu Hera di hari Kamis jam 11 sampai jam 12-an. Nah, klik saja pada angka 16 ini, maka nanti akan ditampilkan ini adalah data seluruh mahasiswanya seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini juga dilengkapi dengan informasi jumlah pertemuan. Ini diambil datanya dari jumlah data agenda perkuliahan yang diisi oleh dosen tersebut. Nah, ini adalah kemudian ini adalah informasi tentang presentasi capaiannya. Misalnya diasumsikan bahwa total pertemuan itu adalah 16 kali plus UTS dan UAS, maka nanti akan dibagi seperti itu. Sebagai contohnya, misalnya seperti mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjut ini, sebagai contoh, telah ada 8 mahasiswa yang telah melakukan kontrak mata kuliah dan jumlah pertemuannya 3. Maka pertemuan tersebut bernilai 16,7%. Ini diasumsikan poin pembaginya adalah 18 karena 16 kali tatap muka ditambah UTS dan UAS seperti itu. Ini hanya sebagai informasi tambahan saja. Oke, selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan input data proses perkuliahannya itu sendiri. Kita mulai dengan mengklik proses agenda. Jadi ini ada 2 tombol. Yang pertama ini adalah proses agenda, dimana ketika kita akan langsung melakukan proses input data mengajar. Nah, di sebelahnya ini yang berbentuk kaca pembesar ini adalah akan menampilkan histori data yang sudah ada. Ini karena datanya belum kita itu, sehingga memang datanya belum ada. Jika sudah ada, maka nanti dia akan tampil seperti ini contohnya. Nah, ini adalah sudah 3 kali pertemuan, dan ini adalah pelaksanaan tanggalnya, harinya, mulai jamnya, pokok bahasannya, subpokok bahasan, dan keterangannya jika ada. Ini adalah data yang lain. Ini adalah jumlah mahasiswa yang mengontrak, dan ini adalah jumlah mahasiswa yang hadir seperti itu. Data bisa diedit dan dapat juga dihapus seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke layar utama. Nah, sekarang kita misalnya akan melakukan proses pelaporan agenda mengajarnya. Maka kita klik untuk mata kuliah, misalnya Teknologi Informasi dan Multimedia, proses agenda, klik seperti ini. Nah, ini adalah tampilan form untuk menginput datanya. Nah, langkah pertama, pilih pada menu pertemuannya. Ini adalah pertemuan keberapa? Misalnya kita asumsikan ini adalah pertemuan pertama. Nah, tanggalnya disesuaikan. Misalnya ini tanggal berapa pelaksanaannya, seperti itu.
Sebagai contoh ini misalnya kita asumsikan tanggalnya adalah tanggal 17 Maret misalnya. Nah, data tanggal ini bisa disesuaikan sesuai dengan realitas pelaksanaannya. Jadi tidak harus terpaku dengan data yang telah diinputkan pada agenda perkuliahan di SIAKAD. Seperti itu. Oke, kemudian jamnya juga bisa disesuaikan. Seandainya memang ini adalah data yang diambil dari SIAKAD. Menurut data SIAKAD harusnya jam 11 sampai jam 12.35. Namun pada pelaksanaannya bisa saja berbeda. Dan ini bisa disesuaikan. Dalam contoh ini saya tidak merubah datanya, saya asumsikan sama. Kemudian misalnya pokok bahasanya adalah misalnya pengenalan teknologi informasi. Nah, kemudian subbahasanya misalnya adalah definisi teknologi informasi dan penerapannya dalam dunia industri. Ini yang pertama misalnya, kemudian juga adalah definisi multimedia dan peluangnya dalam usaha, misal seperti itu. Nah, misalnya keterangannya kita tambahkan adalah karena perkuliahannya dilakukan secara online misalnya dengan menggunakan Google Classroom, ya bisa saja kita tambahkan keterangannya kelas online dengan Google Classroom seperti ini. Nah, ini adalah jumlah mahasiswa yang mengontrak. Ini tidak bisa diubah karena datanya diambil dari data mahasiswa yang telah mengontrak di SIAKAD. Nah, ini adalah jumlah mahasiswa yang hadir. Jadi berapa dari 16 orang ini yang hadir dalam perkuliahan tersebut? Kita misalkan saja misalnya ada 13 orang. Nah, kemudian dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini adalah bentuk lain lampiran yang bisa disampaikan sebagai bukti bahwa perkuliahannya telah dilaksanakan. Mungkin contohnya adalah screenshot dari proses pelaksanaan kuliah tersebut, atau mungkin jika perkuliahannya itu adalah tatap muka, mungkin adalah foto kehadiran mahasiswa pada kelas tersebut. Saya contohkan misalnya ada pertemuan seperti ini. Di sini saya asumsikan saja, contoh saja. Ini adalah bukti perkuliahannya misalnya seperti itu. Saya ambil yang ini, open, kemudian saya simpan. Nah, ini adalah data yang telah diambil. Jadi artinya ada satu kali pertemuan pertama di tanggal 17 hari Selasa mulai jam 11 sampai selesai pokok bahasanya. Kemudian ini adalah subbahasanya, keterangannya. Jumlah mahasiswa yang kontrak 16 dan jumlah mahasiswa yang hadir 13. Ini lampiran berkasnya. Seperti itu. Oke. Nah, jika kita mau mengedit, Anda tinggal mengklik tombol edit yang ada di sini. Seperti ini. Maka nanti datanya bisa disesuaikan. Seperti itu. Oke. Jika tidak, ini juga bisa dihapus. Seandainya salah total, kita bisa merubahnya atau menghapusnya. Nah, kemudian untuk melakukan penambahan, bisa diklik tombol plus seperti ini, tambah data, pertemuan kedua misalnya tanggal misalnya 24 seperti itu, jamnya masih sama, misalnya pokok bahasanya anggap seperti ini. Misalnya perkuliahannya masih menggunakan misalnya kita gunakan WhatsApp seperti ini. Nah, kita ambil lagi contoh lainnya, misalnya jumlah mahasiswa yang hadir misalnya ada 15 seperti itu. Kemudian misalnya ini adalah kelas perkuliahannya, kita klik simpan. Nah, ada 2 kali pertemuan seperti itu. Kita kembali ke home. Nah, maka kita lihat di sini datanya telah berubah. Di sini jumlah pertemuannya ada 2 kali pertemuan dengan persentase 11,1%. Nah, ini adalah sebagai contoh teknis atau cara untuk melaksanakan proses pelaporan agenda pengajar. Nah, sekiranya ingin dicetak sendiri oleh dosen yang bersangkutan, bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Anda klik pada simbol kaca pembesar itu, kemudian akan merujuk pada histori perkuliahannya. Nah, di sini ada 2.
tombol. Yang pertama adalah tombol cetak agenda, yang kedua adalah cetak lampirannya. Nah, jika kita klik pada cetak agenda, cetak agenda seperti ini, diklik sehingga nanti akan tampil data informasi proses perkuliahannya. Ini adalah rekapitulasinya yang bisa dicetak. Kemudian untuk lampirannya bisa diklik pada tombol yang ada di sebelahnya seperti ini, sehingga nanti akan tampil data seperti ini. Jadi diulangin, ini adalah prosesnya. Diklik pada kaca pembesar yang ada di masing-masing mata kuliah yang diampu seperti ini, sehingga nanti akan tampil historinya. Kemudian klik pada tombol cetak agenda untuk mencetak data rekap agenda mengajarnya. Kemudian kalau lampirannya diklik di bagian sebelahnya, yaitu cetak lampiran seperti ini, nanti akan tampil data lampiran yang berisi tentang informasi hari pelaksanaannya dan bukti pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, untuk seluruh mata kuliah yang diampu prosesnya sama, tidak ada bedanya. Dan ini juga dapat membantu dosen dalam melakukan pengecekan atas mahasiswa yang mengontrak mata kuliahnya, sehingga pada saat nanti memberikan nilai tidak lagi terjadi masalah di mana mahasiswa yang akan diberikan nilai ternyata tidak ada dalam kelas tersebut. Karena di awal kita sudah bisa melihat, misalnya di kelas peternakan ada 4 orang, itu siapa saja seperti ini. Nah, kita bisa pantau, sehingga harapannya kesulitan kita selama ini dalam melaksanakan proses pemberian nilai di penghujung semester dapat diminimalisir. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.